Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batara Energi. Pada video kali ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang suatu topik di PLTS sambil melihat-lihat pemandangan kota Bandung dari udara. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Topik yang akan kita bahas yaitu persiapan atap untuk pasang panel surya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini kita lihat atap-atap rumah di kota Bandung. Kita akan terbang menuju utara ya. Nah teman-teman, pada saat persiapan pemasangan panel surya itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu shading atau bayangan dari objek sekitarnya. Objek dari sekitarnya itu bisa rumah sebelahnya, gedung sebelahnya, pohon-pohon, ataupun tower, tiang kabel listrik, dan lain-lain yang dapat menimbulkan bayangan pada atap. Sehingga kalau kita pasang panel surya di bawah bayangan tersebut, maka performanya akan turun. Nah, makin banyak bayangan dari objek sekitarnya, maka luasan atap yang bisa kita pasang itu juga semakin sedikit. Maka pastikan atap rumah kita itu tidak terkena bayangan dari objek sekitarnya. Dan objek sekitarnya ini bisa jadi juga toren atau AC outdoor yang dipasang di atap rumah kita. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu bentuk atap. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuk-bentuk atap di bawah ini tipikal ya, di Indonesia itu menggunakan bentuk atap pelana yang kemiringannya itu menghadap dua sisi yang berlawanan. Selain pelana, ada juga yang menggunakan atap limasan atau seperti ini nih, itu ada banyak lipatannya ya teman-teman ya, kombinasi. Nah, makin banyak lipatan itu makin sedikit jumlah solar panel yang bisa kita pasang, teman-teman. Nah, makin sedikit lipatannya makin baik, karena solar panel itu kan lembaran-lembaran dari kaca ya, jadi tidak bisa kita lipat-lipat. Nah, paling baik itu bentuk atapnya dak beton teman-teman, atau kalau teman-teman pakai metal deck itu yang kemiringannya maksimal gitu. Nah, yang berikutnya azimut dan kemiringan. Azimut ini orientasi atap menghadap utara, sudutnya berapa derajat. Utara itu 0 derajat, dan kemiringan itu sudut terhadap garis horizontal itu berapa derajat. Untuk negara khatulistiwa seperti kita, itu kemiringan atap yang disarankan itu di 10 derajat. 10 derajat ini bukan karena kita ada di garis lintang dan bujur tertentu, latitude dan longitude tertentu, tetapi karena pertimbangannya self drain teman-teman, supaya air hujan itu bisa langsung turun semuanya. Kalau kemiringannya di bawah 10 derajat, maka air hujan itu berpotensi menumpuk di frame bagian bawah solar panel. Gitu teman-teman. Pastikan azimutnya itu sebisa mungkin menghadap ke utara dan kemiringannya itu di 10 derajat. Kalau misalnya ternyata nggak kayak gitu, rumahnya udah jadi, bagaimana? Ya sudah, kita mengikuti kemiringan dan azimut dari rumah tersebut. Kecuali teman-teman ada budget untuk melakukan modifikasi atap, maka silakan gitu, itu lebih bagus. Dan ini sangat mempengaruhi performa ya teman-teman, azimut dan kemiringan itu. Yang berikutnya yang perlu kita cek adalah struktur atap. Seberapa kuat atap menampung beban solar panel. Solar panel ini perlu teman-teman ketahui itu berat teman-teman. Satu lembarnya itu 28 kg ya, ukuran 550 WP ke atas itu 28 kg. Dan kalau kita pasang 10 berarti 280 kg, belum termasuk mounting sistemnya. Maka kita harus pastikan atap kita itu mampu menampung beban berat tersebut. Nah, atap-atap di Indonesia ini kendalanya
itu tidak didesain untuk bisa menampung beban-beban yang berat, sehingga pada saat kita akan memasang solar panel, banyak kita temui di lapangan struktur atapnya itu tidak kuat, teman-teman. Ada yang pakai kuda-kuda dari baja ringannya cuma 0,6 mm, sehingga ketika dinaiki oleh teknisi itu atapnya sudah goyang-goyang. Nah, kalau seperti itu atapnya tidak layak untuk kita pasang solar panel, kecuali kuda-kudanya atapnya kita perkuat strukturnya. Dan ini kan kos tambahan ya, untuk modifikasi atap itu ada kos tambahan. Nah, beda dengan negara-negara di Eropa, Amerika, dan negara-negara 4 musim lainnya di mana ada musim salju, atap-atap rumah mereka itu memang didesain agar bisa menampung beban yang berat, karena pada saat salju turun itu bebannya sangat berat. Kalau atapnya tidak kuat, atap rumah mereka bisa ambruk. Jadi praktis kalau kita pasang solar panel di negara-negara tersebut tidak menemukan banyak kendala terkait dengan struktur atap, karena struktur atap mereka memang sudah didesain untuk menampung beban berat. Nah, kalau di Indonesia ini ya rumah adat itu strukturnya kurang kuat ya kan, dan rumah-rumah modern juga itu rata-rata strukturnya tidak begitu kuat gitu, kecuali yang atapnya dari dak beton atau dari material-material lain yang memang didesain untuk kekuatan atap. Begitu salah satu kendalanya. Dan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah pada saat pemasangan solar panel ini banyak kita lakukan penyesuaian teman-teman. Tidak ada sampai hari ini Batara Energi belum pernah ada pemasangan mounting system solar panel yang ideal sesuai dengan standarnya gitu. Selalu ada penyesuaian, terutama pada kaki-kaki mountingnya, karena perlu teman-teman ketahui atap-atap rumah teman-teman itu tidak ada yang 100% lurus gitu. Itu sering kita temui kuda-kudanya miring, kuda-kudanya tidak sejajar, sehingga ya banyak penyesuaian akhirnya gitu. Terus jaraknya juga tidak sama, ada yang 1 meter, ada yang 1,5, sehingga jarak kaki-kaki mountingnya pun mengikuti kuda-kuda gitu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, ini tergantung kuda-kuda dari atapnya kan. Selain itu juga ada kuda-kuda atap yang melintir. Itu beberapa kali kami ketemukan atap dengan kuda-kuda yang melintir. Ini juga jadi kendala teman-teman, karena kaki-kaki mounting itu ketika kita pasang di atap yang kuda-kudanya melintir itu jadi miring gitu, jadi nggak bisa tegak lurus gitu. Ini yang akan menjadi catatan gitu, itu kok kenapa miring gitu. Nah, itu karena kuda-kudanya melintir gitu. Nah, yang berikutnya ketebalan dari baja ringan atau besi yang digunakan itu, ada beberapa atap yang itu ketebalannya sangat tipis ya, seperti tadi saya sebutkan cuma 0,6 mm. Ada yang pakai besi hollow dengan ketebalan 0,8 mm. Ya itu bagaimana ya, mungkin waktu konstruksi nggak diawasi nih teman-teman, makanya kontraktor atap itu harus diawasin teman-teman. Nah, paling enak memang bangun dari awal, jadi bisa ikut rancang dari awal ya kan. Nah, inilah pentingnya perencanaan agar kita mendapatkan desain atap yang optimal dalam pemasangan solar panel. Nah, kalau teman-teman punya arsitek atau menkon, maka kami bisa dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai bentuk atap dan kemiringan yang paling ideal, yang paling optimal agar mendapatkan performa yang maksimal juga. Dan paling enak itu kalau kita bisa kolaborasi dengan tim yang akomodatif ya. Tapi ya keputusan terakhir tetap di tangan owner ya, di tangan pemilik rumah. Kalau pemilik rumah ternyata nomor satunya faktor yang lain, ya kita nggak bisa apa-apa juga, kita harus ikutin kemauan owner gitu.
dan owner pasti punya pertimbangan tertentu mengapa dia ingin bentuk atapnya seperti itu. Nah, tapi kalau kayak gitu kita harus kita sadari bahwa performa itu menjadi nomor sekian. Kalau bentuk atapnya memang kurang optimal, ya sudah, berarti memang performanya juga tidak akan optimal gitu. Dan banyak beberapa tempat kita pasang itu performanya tidak begitu optimal, kecuali ada budget untuk melakukan modifikasi atap atau mengganti bentuk atap. Tapi kalau ternyata budget untuk modifikasi atap atau mengganti bentuk atap itu lebih mahal daripada menambah jumlah solar panel, maka ya disarankan menambah solar panel saja daripada kita mengganti bentuk atap gitu. Karena bisa jadi untuk mengganti bentuk atap itu jauh lebih mahal daripada nambah solar panel. Kalau nambah solar panel 1 atau 2 kan nggak begitu mahal ya teman-teman, paling cuma 3 juta, 6 juta gitu. Tapi kalau mengganti struktur atap kan ya itu bisa puluhan juta gitu. Nah, inilah beberapa informasi yang bisa saya sharing kepada teman-teman, terutama teman-teman yang ingin membangun rumah, mendesain rumah agar maksimal perolehan energinya. Semoga bermanfaat, menjadi masukan ya teman-teman. Ini kita diskusi ya teman-teman, bukan informasi satu arah. Kalau ada informasi saya yang tidak akurat atau salah, ya mohon dikoreksi di kolom komentar aja. Mangga, silakan ya. Tidak ada yang mutlak, ini masalah teknis. Kalau masalah teknis itu sangat bisa didiskusikan. Oke, saya kira demikian teman-teman diskusi kita kali ini. Silakan input teman-teman dikirim saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.